Selamat datang pemirsa. Hari ini kami akan membahas topik penting dalam dunia media, yaitu integrasi tahapan produksi jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi memiliki peran yang sangat vital sebagai alat kontrol sosial di tengah masyarakat. Melalui liputan mendalam, jurnalisme ini menelusuri fakta-fakta tersembunyi di balik peristiwa publik yang sering kali tidak terungkap di pemberitaan biasa. Seorang jurnalis investigatif dituntut untuk memiliki ketelitian, keberanian, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Setiap laporan harus didasarkan pada integritas moral, keberanian etis, dan kepentingan publik. Karena itulah, jurnalis investigatif sering menghadapi tekanan politik, ancaman, bahkan risiko pribadi dalam menjalankan tugasnya. Namun, semuanya dilakukan demi suatu tujuan, menghadirkan kebenaran bagi masyarakat. Pemirsa, seiring perkembangan zaman dan teknologi, bentuk jurnalisme investigasi semakin beragam. Dalam media cetak konvensional, laporan disajikan melalui tulisan analitis yang mendalam dan berbasis data. Sementara di televisi, kekuatan utamanya ada pada gambar dan narasi langsung di lapangan. Sedangkan media digital ini menghadirkan bentuk interaktif yang memadukan teks, grafik, hingga data terbuka. Kehadiran konvergensi media membuat proses jurnalistik menjadi semakin kolaboratif dan dinamis. Tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah menjaga keadilan sosial dan melindungi kepentingan publik. Melalui pengungkapan fakta tersembunyi, jurnalisme ini berupaya mengawasi kekuasaan, mendorong transparansi, dan menentang praktik korupsi, serta penyalahgunaan wewenang. Selain itu, jurnalisme investigasi juga berperan penting dalam meningkatkan literasi kritis. Lalu, bagaimana struktur dalam penulisan berita investigasi? Setidaknya ada 5 bagian utama. Pertama, lead, bagian pembuka yang langsung mengarahkan perhatian pada inti permasalahan. Kedua, penjabaran fakta, di mana data dan temuan disajikan secara sistematis. Ketiga, konfirmasi, yakni upaya untuk memverifikasi kebenaran dan berbagai pihak terkait. Keempat, analisis yang menjelaskan makna dan dampak dari fakta yang ditemukan. Dan terakhir, penutup yang merangkum hasil investigasi sekaligus pesan yang ingin disampaikan kepada publik. Dalam menyusun laporan investigasi, jurnalis harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga wawancara mendalam. Semua dilakukan secara objektif dan tanpa opini pribadi. Prinsip cover both sides menjadi hal yang wajib. Artinya semua pihak yang terlibat harus mendapat kesempatan untuk menjelaskan pandangannya. Laporan yang baik selalu disertai bukti kuat, dokumen pendukung, serta observasi langsung di lapangan. Pemirsa, proses produksi jurnalisme investigasi terdiri dari 3 tahapan besar: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, tim jurnalis melakukan identifikasi isu dan penentuan topik, riset awal, serta verifikasi data digital menggunakan metode open source intelligence. Tahapan ini juga mencakup riset lapangan, koordinasi redaksi, penyusunan strategi produksi, dan persiapan keamanan bagi jurnalis maupun narasumber. Selanjutnya, tahap produksi. Disinilah proses liputan lapangan berlangsung. Jurnalis melakukan peliputan langsung, memverifikasi data, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung investigasi. Koordinasi dengan tim redaksi dan evaluasi. Etika liputan juga dilakukan agar hasilnya tetap akurat dan sesuai kode etik jurnalistik. Tahap terakhir adalah pasca produksi. Pada bagian ini dilakukan penyuntingan isi, verifikasi akhir, dan penulisan ulang naskah berita. Selain itu dilakukan pula penilaian dari sisi etika dan hukum, serta penambahan elemen visual pendukung sebelum laporan siap untuk dipublikasikan ke masyarakat. Pemirsa, sebagai penutup, jurnalisme investigasi merupakan pengawal kebenaran dan penjaga kepercayaan publik. Melalui proses yang panjang, penuh resiko, namun dilakukan dengan berintegrasi tinggi. Jurnalis berupaya memastikan setiap informasi yang disampaikan benar-benar berimbang, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menerapkan tahapan produksi yang terintegrasi dan etika profesional, jurnalisme investigasi mampu menjadi benteng bagi keadilan dan transparansi publik. Saya Rehan Pramudia, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa dalam program berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.